Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, atau mungkin bisa juga selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga hari teman-teman selalu menyenangkan. Kabar saya selalu baik, insya Allah. Teman-teman, sebelum teman-teman menyimak video ini, silahkan teman-teman siapkan segala kebutuhan untuk menyimak, seperti alat tulis dan buku catatan. Selanjutnya, kalau udah siap, mari kita simak ya video ini bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai transpirasi. Tapi sebelum kita belajar mengenai transpirasi, teman-teman tahu nggak sih ini apa? Lalu ini juga apa? Kira-kira apa bedanya ya dari kedua gambar tersebut? Ya, yang satu adalah evaporasi dan yang satu lagi adalah gutasi. Teman-teman pasti nggak asing, karena kalau misalnya teman-teman sekolahnya pagi banget nih, suka mendapatkan keadaan tumbuhan yang basah, halaman sekitar kita basah, seperti bekas hujan tetapi tidak hujan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih itu apa? Betul, itu adalah gutasi. Apa sih gutasi? Gutasi adalah keluarnya tetesan air melalui celah tulang daun. Yang satunya lagi itu adalah evaporasi, adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air melalui panas. Kok bisa sih? Karena bisa lah. Contohnya kan seperti tadi menjemur baju. Kita menjemur baju nih. Kan baju kalian tuh basah. Terus bisa kering. Kok bisa kering? Karena terjadi penguapan. Air yang ada di dalam baju kita yang basah ini menguap dalam bentuk gas dan naik ke atas. Terus juga bisa contoh yang lain, ketika teman-teman memasak air yang tadinya banyak jadi sedikit karena air tersebut menguap ke atas dalam bentuk gas. Begitu teman-teman. Kok ditanya evaporasi dan gutasi sih Bu? Iya, agar kita tidak ada salah konsep gitu, bahwa ternyata evaporasi, gutasi, dan transpirasi itu berbeda. Sekarang masuk ke materi inti kita, yaitu mengenai transpirasi. Apa sih transpirasi? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa transpirasi? Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air yang terjadi pada jaringan hidup tumbuhan, bisa melalui stomata, kutikula, maupun lentisel. Nah, tempat terjadinya transpirasi ini di daun, sebagian besar terjadi di daun dan melalui stomata. Kira-kira Ibu apa sih penyebab terjadinya transpirasi? Kok bisa jadi proses transpirasi di tumbuhan? Apa ya? Nah, transpirasi ini terjadi ketika potensial air lebih tinggi daripada potensial udara di sekitarnya. Akhirnya terjadilah transpirasi. Kita lanjut.
Dari mana sih air ditranspirasikan? Air ditranspirasikan bisa melalui 3 tempat. Yang pertama ada melalui stomata. Nah, 90% ini terjadi di stomata. Air ditranspirasikan nih melalui stomata. Lalu yang kedua ada juga melalui kutikula. Nah, yang terjadi di kutikula ini sekitar 3-10%. Namun, teman-teman perlu tahu, kenapa ada rentan 3-10%? Kan tumbuhan tuh daunnya berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda itu baik ukurannya, baik bentuknya kan. Sehingga mempengaruhi tebalnya kutikula. Jadi, berbeda lah si air yang ditranspirasikan melalui kutikula ini. Yang terakhir ada melalui lentisel. Nah, ini tuh lentisel di tumbuhan batang berkayu ataupun juga kulit buah. Begitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme transpirasi. Baik, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja transpirasi. Nah, mekanisme transpirasi ini terjadi dua tahapan. Yang pertama, penguapan air dari dinding sel menuju ruang udara substomata atau air space. Yang kedua yaitu difusi uap air dari dalam daun menuju luar daun. Nah, untuk gambaran ini teman-teman bisa lihat. Kita lihat di gambar yang ada angka 1. Di sini O2 dan H2O keluar dari daun dan bersamaan dengan itu juga CO2 masuk. Nah, O2 dan H2O yang keluar ini di daun melalui stomata yang terbuka. CO2 yang masuk ini ke dalam daun tentu saja untuk fotosintesis. Akibat dari air yang keluar, air yang keluar, uap air yang akan dibutuhkan oleh tumbuhan kan berkurang. Namun, tenang aja, masih ada sumber air yang bisa diambil dari meniskus. Meniskus yang ini nih, ruang. Ini meniskus nih, dari meniskus. Jadi air yang hilang masih bisa digantikan oleh uap air yang ada di rongga udara atau ruang rongga udara substomata. Nah, yang ini ya. Nah, namun sayangnya lama-kelamaan air dari meniskus akan berkurang karena terus digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, akibatnya lapisan ini menjadi cekung nih. Kan cekungnya jadi cekung dan meningkatkan tegangan negatif yang bisa menarik air dari xilem menuju daun. Begitu, teman-teman. Akhirnya, karena kan ini kan otomatis airnya tersedia lagi nih. Jadi, setelah tersedia, proses fotosintesis lagi, ada proses transpirasi lagi, keluar lagi. Karena ada perbedaan potensial air dan udara. Itu adalah masuk tahapan yang kedua, teman-teman. Dan itu akan terus berulang. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa transpirasi ini berhubungan dengan teori mekanisme pengangkutan air dari tanah, yaitu akar, batang, dan daun. Kok berkaitan sih, Kak?
Iya dong, berkaitan. Tadi kan dijelaskan. Di fase yang ketiga ini terjadi di fase yang ketiga ini terjadi tegangan negatif sehingga bisa menarik air dari silem menuju daun. Begitu teman-teman. Prosesnya bagaimana sih? Silem melalui rambut akar menyerap air dari tanah lalu menuju batang. Di batang ini terjadi kohesi dan adesi yang dimana kohesi itu tarik penarik partikel sama, jadinya saling terikat nih. Nih kohesi by hydrogen bonding. Nah di sini terjadi kohesi, begitu teman-teman. Lalu gitu. Setelah itu akhirnya air naik menuju atas, menuju daun. Dan terjadilah siklus atau mekanisme yang sebelumnya. Nah, terjadinya proses menarik air yang kemudian membawanya sampai ke bagian daun paling atas, nih, ke bagian daun paling atas. Daya tarik atau daya angkut yang disebabkan oleh transpirasi ini disebut dengan daya isap daun. Meskipun tarikan air dari proses ini nggak begitu besar, tapi percabangan silem yang ada di daun itu cukup banyak. Ingat, banyak ya. Ditambah lagi daun-daun yang ada di pohon jumlahnya juga nggak sedikit. Coba teman-teman bayangin, gimana besarnya gaya tarik transpirasi kalau semuanya disatukan sampai mampu menarik silem akar menuju daun. Jadi, sebenarnya setiap tahap transpirasi itu saling berkaitan. Begitu juga dengan gaya transport air jarak jauh yang berkesinambungan. Nah, gaya tarik akar membantu pengambilan air dari tanah. Proses adesi yang tadi dan kohesi membantu aliran air pada silem, dan transpirasi membantu air mengalir sampai ke atas tumbuhan. Nah, teman-teman, dari proses mekanisme ini, kira-kira teman-teman tahu nggak fungsi dari transpirasi bagi tumbuhan? Kalau ada yang tahu, komen ya di bawah. Nah, setelah mekanisme, ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Jelas faktor internal itu kaitannya dengan organ-organ tumbuhan itu sendiri, seperti daunnya, stomata, lalu kutikulanya. Kan teman-teman tahu ya bahwa ada yang namanya tumbuhan C3, C4, CAM, yang dimana waktu stomatanya itu, bukan stomata itu kan ada jam-jamnya gitu. Hal tersebut juga yang mempengaruhi proses transpirasi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal? Pertama ada kelembapan udara, lalu ada suhu, intensitas cahaya, tekanan atmosfer, ketersediaan air, dan intensitas cahaya. Nah, kuncinya satu teman-teman, adanya di poin kelembapan. Karena ketika kelembapan tinggi, laju transpirasi rendah. Sedangkan faktor yang lain itu hubungannya positif. Misal suhu naik, laju transpirasi juga naik. Kalau suhu rendah, laju transpirasi juga rendah. Begitupun untuk faktor-faktor selanjutnya. Apa coba? Intensitas cahaya nih. Kalau intensitas cahaya turun berarti laju transpirasinya turun. Kalau dia tinggi berarti laju transpirasinya tinggi.
Jadi kuncinya ada di kelembapan udara. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Dan Ibu ada sedikit pertanyaan buat teman-teman untuk didiskusikan terkait dengan laju transpirasi. Kenapa kelembapan udara yang tinggi laju transpirasinya rendah? Lalu yang kedua, apa sih perbedaan? Teman-teman harus bisa menyimpulkan perbedaan dari evaporasi, gutasi, dan juga transpirasi. Itu saja, cukup ya, hanya 2 soal untuk teman-teman untuk teman-teman diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.